Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Media Iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan hari ini kita memasuki pekan biasa yang kedua. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita akan bersama-sama kembali selama beberapa menit ke depan dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, relasi kasih antara Allah dan manusia diumpamakan dengan relasi suami dan istri. Sahabatku, relasi ini menunjukkan cinta yang sempurna, kesetiaan, pengorbanan, dan kedekatan yang melekat satu dengan yang lain. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku, Nabi Yeremia melukiskan dengan baik hal itu dalam firman Yesaya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku, persatuan Allah dan manusia juga diikuti oleh persekutuan antara manusia. Sahabatku, nah sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, menurut Santo Paulus, sahabatku, dalam 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai dengan 11, karunia ilahi banyak beragam dan berbeda, tetapi satu. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, karena semuanya mengalir dari Roh yang sama dan satu,
persatuan antara manusia secara istimewa ditunjukkan oleh suami istri dalam kehidupan keluarga yang dikukuhkan dalam perkawinan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelu Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil pada kesempatan ini mengukuhkan kisah persekutuan dalam pesta perkawinan, sahabatku. Di sana, orang yang berbeda bersatu. Sungguh perbedaan itu dengan karunia masing-masing memperkaya dan menyempurnakan tubuh sosial kehidupan manusia, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelu Muda dimanapun Anda berada, perbedaan adalah panggilan untuk bersatu, sahabatku. Perbedaan adalah panggilan untuk bersatu, sahabatku. Berbeda dan bersatu adalah struktur kehidupan iman dan spiritual yang bersumber pada Allah Tritunggal, sahabatku. Yang tiga pribadi berbeda, namun tetap satu Allah, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku, persatuan manusia sering hambar dan dingin seperti air, sahabatku. Karena itu, sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelu Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sifat hambar dan dingin itu perlu dirubah oleh kuasa Allah, sahabatku. Air menjadi anggur, sahabatku. Untuk bersatu perlu transformasi diri seperti air menjadi anggur. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelu Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, akan tetapi itu bisa terjadi jika Tuhan hadir dalam pesta nikah hidup kita, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelu Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, persekutuan terjadi karena perbedaan, sahabatku. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Masihkah kita sering berpikir, oh kita berbeda ya, oh kita berbeda, kita tidak sama, kita tidak usah bersatu. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, Tuhan mengajarkan kasih, di mana kasih tidak akan membedakan dimanapun ia berada dan siapapun mereka. Karena Tuhan hadir dalam persekutuan dalam perbedaan tersebut, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelu Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Boleh kami cecap ya Tuhan. Ya Allah, kuatkan kami untuk mengubah hambar dan dinginnya hidup kami untuk menjadi anggur lezat bagi sesama sesuai karunia yang diberikan kepada kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat. Kami juga berdoa pula ya Tuhan bagi mereka-mereka yang masih berjuang meraih segala cita-cita ya Tuhan, anak-anak muda. Engkau berkati, Engkau berikan segenap kekuatan dan petunjuk bagi mereka sehingga apa yang mereka harapkan dapat tercapai, segala cita-cita mereka dan harapan mereka untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelu Muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah boleh dan mau terima firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Sahabatku, ingat baik-baik, perbedaan adalah panggilan untuk bersatu. Mari sahabatku, bersatu karena perbedaan, karena kasih Tuhan selalu hadir dalam perbedaan. Amin.
Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang semakin dipulihkan, banyak orang semakin dikuatkan, banyak orang semakin ditunjukkan, banyak orang semakin dikuatkan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.